Sebelum saya mulai, mungkin saya menyapa teman-teman yang sudah gabung pada pagi hari ini, Senin tanggal 21 Juni 2021. Untuk saya mulai, sebelumnya saya sapa dulu bagaimana kabarnya Bu Dia hari ini. Baik. Alhamdulillah, Pak Hasim baik, alhamdulillah. Bu Nur, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Hasim, kabar dari Sumeneb Madura, alhamdulillah baik. Gimana Bu Ria kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, Kediri lagi hujan. Oh iya. Sama-sama kritis. Ya, sini mendung saja. Surabaya, Pak Buyung bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak. Di mana ini sekarang posisinya? Di rumah Pak, lagi santai di ruang tamu sambil lihat Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Oke. Karena ini sudah mengumpul semua, sudah lengkap serta pada pagi hari ini, tanggal 21 Juni 2021, kita langsung mulai. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, mohon untuk dibimbing. Silahkan yang mau memimpin untuk doa pada pagi hari ini, silahkan. Siap Bapak. Silakan peserta. Oke, Bu Nur, silakan dipimpin doanya. Ya, siap Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, hari Senin tanggal 21 Juni 2021, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga diklat hari ini lancar sampai dengan selesai. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan berkah, bermanfaat kita sendiri dan untuk orang lain. Amin. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Bu Nur. Semoga dengan doa yang telah dibawakan tadi membawakan berkah dan acara untuk materi diklat pada pagi hari ini sampai nanti siang jam 12 berjalan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Untuk share screen ini sudah bisa dilihat ya di layar. Ya, sudah. Coba bisa dilihat layar. Oke. Sebelumnya ini hari ke-9 ya Bapak Ibu. Hari ke-9 yang kemarin sudah juga diikuti. Kemarin kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu, kemarin materinya apa ya? Untuk materi ke-8, apakah masih ada yang ingat? Materi ke-8, ya. Literasi digital. Literasi digital Bapak. Literasi digital. Oke, Bapak Ibu Guru. Untuk menginjak materi ke-9 ini kita lanjutkan dari literasi digital. Hari ini kita akan memulai materi baru yang tujuannya adalah merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital. Nah, ini kesiapannya seperti apa? Gimana? Oke. Pak, terus. Oh iya, lupa saya. Sebelum kita mulai ini, mohon maaf. Ini sangat antusias pesertanya, Bapak Ibu semuanya. Benar sekali. Karena ini fasilitatornya terlalu aktif, terlalu bersemangat. Bersemangat benar sekali. Sampai lupa untuk ice breaking. Oke. Silakan Bapak Ibu Guru yang mau memimpin ice breaking siapa? Monggo silakan. Buyung. Saya boleh mimpin Pak. Oke, silakan Pak Buyung. Terima kasih waktunya diberikan kesempatan untuk memberikan ice breaking untuk biar semangat materi pada hari ini. Mari kita ice breaking dulu. Boleh saya share screen, Pak? Boleh, silakan. Saya stop dulu.
Oke. Masuk ke kuis tes IQ Pak ya. Oke, siap. Boleh. Bentar, saya share screen. Masuk ke Kahoot IT bisa Pak? Bapaknya di atas ini Bu, Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian jawabannya di sini nanti dipilih kotak yang mana yang lihat di layar Bu. Tapi Soalnya nggak muncul ya. Soalnya lihat di layar soalnya Bapak. muncul. Iya, bukan di HP-nya maksudnya. Oh, di layar. Iya, di layar saya. Iya. Maksudnya Iya. layar screen, apa share Oke. screen-nya ini. Terus Oke. jawabannya saya ngeklik di mana, Pak? Oh, di saya. Kotak. Iya, Oh, atau gitu. diulangi. Bisa pakai HP aja. Diulangi. Diulangi. Iya, harus pakai ini. Ya, saya pakai dua Harus kan. pakai HP ya. Udah keluar. 5. Kita masukkan. 9. Oke. Nah, video udah masuk. Bu Asim, Kuria, tinggal Bu Nur. Saya pindah ke HP aja. Nggih, monggo Bu. Enak pakai HP. Jadi lihatnya di layar, kemudian jawabnya di HP. Karena pertanyaannya di layar. Nggih. Nah, sudah semua. Kita mulai. 3, 2, 1. Nah, ini pertanyaan pertama tadi. Tadi bonus ini. Harusnya bisa jawab ini. Mana Pak? Anda ikut berlomba. Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang Saya sudah ngeklik dua tapi tetap aja teman. Gimana? Apa? Lanjut aja, Pak. Ya, lanjut. Oke. Benar gimana benar? Ya? Benar nggak bisa? Iya, Oh, harus cepat. Mungkin Harus waktunya cepat. Ada waktunya. Waktunya Bu. Ayo, lanjut. bisa masuk sudah. Next ya. Next dulu ya. Oke. Next. Saya nggak Bismillah. bisa ngapa-ngapain. Oh, Pak Buyung ini masih mimpin. Lanjut. Jika Anda menyalip orang di posisi terakhir, sekarang Anda di posisi Nah, banyak yang ketipu ini. Soalnya dibaca baik-baik ini. Jika Anda ya nggak mungkin. Menyalip orang di posisi terakhir. Ya nggak ada loh. Jika menyalip orang di posisi terakhir. Mundur berarti Pak ya? Iya, makanya. Enggak, Pak. Saya Iya, bukan iya, peserta, tapi saya di belakang. Saya Ya, menjebak saya ini. harus fokus ini Pak. Iya, Mungkin iya. agak malam jadinya kurang fokus. Ngantuk. Kita lanjut di soal berikutnya Oke. ya. Oke. Siap. Soal penjumlahan. Dilihat baik-baik soalnya. Waktunya panjang kok. Gak kelihatan ini. Wah, nggak ada. Soalnya beta. Kelihatan. Ambil, jangan gunakan kertas. Saya bagi ambil 1040. Atau 30. Weh, ada yang bener loh. Ada yang bener ternyata. Siapa ini? Kira-kira. Ini. Benar. Dia. Oh, dia. Dia, aku nggak jawab. Nggak jawab. Oh, nggak jawab. Nggak jawab. Siapa yang bener tadi? Pak Buyung. Oh, Bu Ria mungkin. Udah. Saya juga salah kok, Bu. Bu Nur itu. Kita lanjut ya. Ya, lanjut. Sekarang Ayah Mary guru vokal, punya 5 anak. Nana, Nene, Nini, Nono. Siapa anak yang kelima? Ayo, siapa? Ini mudah sekali nih. Oh, benar. Oh, maaf lagi.
cepetnya. Oh, salah. Terlalu cepat ya, Pak ya? Oh, ayahnya Mary. Mary-nya Nana. Iya. Iya. Menjebak kali ya. Nggak Iya. fokus. Ayo fokus. Masih banyak soal. Lanjut soal berikutnya. Sampai ngantuk iki. Yuk. Oh, masih banyak. Jika 5 kucing mampu menangkap 5 tikus dalam 5 menit, maka berapa banyak kucing yang diperlukan untuk menangkap 100 tikus dalam 100 menit? 5 tikus 5 menit, 100 tikus dalam 1 menit. Berapa kucing berarti? 250. Ini perhitungan banget ini. Apa 10 ya? Entahlah. Nggak bisa mikir. Nggak mikir ya. Kakek mikir. Nggak bisa Lima mikir. kucing. Salah. 5 kucing. Nggak ada ya. yang bener. Iya, 5 kucing. 5 kucing. Tetap 5 kucing, Ibu. Iya ya. Nanti kita bahasnya nanti lanjut aja ya, Bu nggih. Iya, setelah ngantuk. Nggih, Bun, monggo. Sebuah keluarga besar terdiri dari 7 anak laki-laki, masing-masing mempunyai saudara perempuan. Berapa orang keluarga tersebut? 7 anak laki-laki, 1 saudara. Loh, kok ngono? Kok gini? Salah. Salah. Yang benar 10. Siapa itu yang benar? Dulu ya. Tahu. Ada yang benar nggak ada? Nggak ada. Ya nanti kita bahas. Pak Buyung ngerti Soalnya kunci menjebak. ini. Iya. Saya takut kehabisan Lanjut waktu. soal cerita. Iya. Kelihatan 3 seorang kakek, seorang nenek. 2 orang. Orang ayah, 2 orang ibu. Hitung-hitungan ini. 7 porsi. 7 porsi, wih. Lucu ya. Bener ini. Bener. Ada yang bener ini. Enggak ada yang Salah ya. Saya nggak jawab. Ini. Wis, soalnya gampang. Di akuarium ada 10 ikan. Mati 2. Tinggal berapa? Kan jawabannya. Dibuang loh. Om di akuarium ada 10 ikan, mati 2 ya dibuang. Bukan Digoreng saja nih. Karena bilang digoreng. Siapa ini yang bener ini? Oh, bener ini. Itu dia. Budia bener, weh. Budia. Oh, Bu Nur mengejar. Benar, Buyung. benar. Duh, tapi iya cuma Weh. kayaknya kemarin di atas. Ayo, soal terakhir. Soal 2 terakhir. Seorang nenek dan seorang kakek kejebur sumur. Muncul di mana? Di apa sekarang ya? harusnya Jadi berita. Berita. Iya, iya. di Nggak berita fokus ya. ini. Iya. Terakhir-terakhir Munculnya di berita. Ayo kurang 1 soal, semangat. Kurang satu. Yuk, 1. Masih Pak Buyung memimpin. Untuk menyalakan lampu kita harus tekan tombol. Nah, ini. Oh, benar semua. Wah, ada yang salah tekan sekali, Bu. Iya. Salah tekan 2 kali dimatikan. mati lagi. Iya. Betul. Yes. Soalnya cukup menghibur nih Bapak Ibu. Iya. Nggih.
Mantap. Monggo, itu dari bisa saya. dicontoh. Semoga bisa Oke. fokus. Nggih, monggo. Amin. Lanjut ke Terima kasih Bapak Buyung atas Nggih. exposure-nya sangat Sama-sama. menginspirasi. Sangat inspirasi. Siap. Kita sudah semangat semuanya. Tinggal kita masuk ke materi berikutnya. Gimana Bapak Ibu, sudah siap semuanya? Semangat ya? Sudah. Semangat ya? Semangat. Oke, kita langsung ke materi. Apakah sudah bisa dilihat? Ini tulisannya sudah bisa dilihat ya, besar semuanya. Yang pertama tujuannya itu merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital. Yang kedua mengidentifikasi, belum ya? Saya belum ya presentasinya. Oh iya, saya kira sudah tadi. Oke, sudah Bu ya? Sudah bisa dilihat? Bisa. Oke. Saya ulang lagi untuk tujuan pada materi pagi ini yaitu merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital. Yang kedua, mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Yang ketiga, menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah menggunakan platform literasi digital masing-masing. Entah itu menggunakan Google Classroom, menggunakan Moodle, menggunakan media-media yang lain. Untuk selanjutnya, ini saya perkecil dulu agenda pada pagi hari ini. Untuk agenda pertemuan pada pagi hari ini, yang pertama yaitu elaborasi materi. Apa itu elaborasi materi? Yaitu membahas tentang refleksi mandiri. Terus presentasi interaktif produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Yang kedua yaitu koneksi antar materi, yaitu menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital untuk memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah. Saya kira ini tidak perlu saya jabarkan karena Bapak Ibu semuanya memahami apa yang dimaksud dengan elaborasi materi yang akan kita lakukan oleh kelompok ini karena satu kelompok ya. Kita pesertanya 4 peserta. Nanti Bapak Ibu bisa membuat suatu diskusi, tapi ini langsung saja karena di satu kelompok langsung diskusi, nanti bisa saling tanya jawab apabila ada kesulitan dalam pembahasan elaborasi materi untuk membahas refleksi mandiri, presentasi interaktif produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Dan yang kedua nantinya juga nanti ada koneksi antar materi, Bapak Ibu semuanya untuk menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital untuk memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Nanti bisa di 4 peserta bisa mewakilkan satu peserta untuk presentasi. Begitu ya Bapak Ibu guru, bisa dipahami ya, untuk yang agenda pada pagi hari ini. Bisa, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita sepakati ya, untuk pada pagi hari ini pada saat nanti presentasi Bapak Ibu guru, salah satu yang presentasi untuk kita sepakati bersama. Yang pertama menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua, apabila nanti peserta ada yang presentasi, yang berbicara di depan, maksud saya di Google Meet ini share screen, semuanya mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Yang keempat, berpartisipasi aktif apabila nanti ada pertanyaan atau ada yang kesulitan atau ingin mendapatkan jawaban dari peserta yang lain, nanti Bapak Ibu harus berpartisipasi aktif untuk menjawab. Yang kelima yaitu fokus pada sesi belajar pada pagi hari ini tentang materi-materi yang akan disampaikan. Begitu nggih? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu guru untuk kesepakatan bersama? Tidak ada ya, sudah jelas. Selanjutnya Bapak Ibu guru.
Untuk tugas diskusi pada pagi hari ini, untuk selanjutnya yaitu teknologi apa saja, ini perlu dicatat ya Bapak Ibu Guru, tolong diperhatikan untuk didiskusikan. Teknologi apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan. Nanti tolong dijabarkan dan bisa nanti salah satu dari peserta mewakili kelompoknya untuk menyampaikan. Ya, saya ulang lagi, teknologi apa saja yang sudah saya kuasai. Jadi Bapak Ibu Guru selama di sekolahan, teknologinya apa saja sudah bisa dikuasai dan mendukung peran dalam bidang pendidikan di sekolahnya masing-masing. Yang kedua, sejauh mana kesiapan Anda dalam menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Nanti bisa dikasih rating 1-5 itu jenengan pada posisi rating ke berapa? 1-5 bisa 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan kesiapan Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, apa yang bisa Anda lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK dalam bidang pendidikan. Jadi jenengan nanti apa yang jenengan lakukan apabila ingin memanfaatkan teknologi dalam bidang pendidikan itu agar bisa lebih bermanfaat, lebih berkembang. Seperti itu nggih Bapak Ibu Guru. Dari 3 konsep yang akan dijabarkan, akan didiskusikan, ada yang dipertanyakan apa mboten? Silakan Bapak Ibu Guru. Jelas nggih? Jelas Bapak. Oke. Jelas Bapak. Oke, silakan siapa yang mewakili dari kelompok Bapak Ibu Guru untuk diwakilkan salah satu untuk presentasi. Langsung saja enggak apa-apa, tanpa share screen juga boleh. Untuk menyingkat waktu, monggo. Apakah Bapak Buyung? Apakah Budia? Monggo. Buria. Untuk menjawab ini nggih, Pak. Nggih. Nggih, yang pertama mungkin saya tambahkan atau mau bantu menjawab teknologi apa saja yang sudah dikuasai untuk mendukung peran dalam bidang pendidikan. Mungkin yang pertama adalah teknologi berkaitan dengan kompetensi kejuruan. Jadi ada beberapa teknologi yang harus dikuasai oleh guru kejuruan, khususnya yaitu seperti teknologi mendesain, ada Corel Draw atau Photoshop, kemudian atau Premiere untuk audio videonya, kemudian ada Adobe Animate untuk animasi dan seperti itu. Mungkin dari kompetensi. Kemudian yang kedua LMS atau Learning Management System, ada yang platform open source seperti Google Classroom, Edmodo, atau yang buatan atau kerjasama dengan vendor ketiga yaitu pakai Moodle atau jenisnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sosial media yang harus dikuasai juga, yaitu WA, kemudian Instagram, Facebook untuk membantu pembelajaran siswa-siswa, dan juga aplikasi yang terbaru yaitu TikTok mungkin bisa jadikan referensi juga untuk pembelajaran nantinya. Mungkin itu nomor 1, mungkin yang lain bisa menambahkan. Monggo Bapak Ibu Guru, sudah tadi nomor 1 sudah dijawab oleh Bapak Buyo. Mungkin yang pertanyaan kedua bisa bantu untuk menjawabnya, silahkan. Saya Pak, coba Pak yang kedua. Oke, Budia, monggo silakan. Kalau kesiapan itu, kalau saya rating sendiri 4. Sebenarnya harusnya 5, karena kita garda depan. Ketika orang TIK itu harusnya di garda depan, karena mesti kita harus membimbing teman-teman yang non-TIK, yang artinya yang guru boga atau guru busana, yang memang jarang sekali bersinggungan dengan TIK. Tapi untuk saya sendiri, saya berani hanya 4, karena mungkin tidak bisa maksimal. Bisa, tapi tidak bisa maksimal. Tapi diupayakanlah untuk maksimal. Coba dari saya. Oke, silahkan yang ketiga, pertanyaan ketiga, monggo Buria ini ya, menjawab ini. Menjawab yang nomor 3 ya Pak. Apa yang bisa Anda lakukan agar bisa lebih siap dalam memanfaatkan TIK dalam bidang pendidikan?
Jadi yang saya lakukan dengan memperbanyak literasi tentang TIK, mungkin sharing dengan teman-teman sejawat bisa lewat MGMP, mungkin mencari banyak referensi. Jadi kalau kita udah dapat referensi, kita harus mencoba. Soalnya yang namanya teknologi itu kalau nggak dicoba nggak akan bisa. Mungkin yang lain apa? Sudah cukup, Bu Ria? Mungkin Ya, itu, Pak. saya kira sudah cukup. Dari 3 pertanyaan ini, saya anggap Bapak Ibu guru semuanya sudah menerapkan di sekolahnya masing-masing tentang literasi digital. Dan tentunya di sekolah panjenengan semuanya untuk garda terdepan ini sukses. Nantinya bisa diterapkan di sekolah masing-masing dan bisa maksimal. Untuk selanjutnya Bapak Ibu guru, untuk materi untuk ekosistem platform teknologi untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran, itu ada keterkaitan. Ya. Ada yang mengurus administrasi, ada yang sebagai gurunya, dan ada yang pembelajaran yang relevan. Di sini platform-platform ini saling berketerkaitan ya. Nanti di sekolah Bapak Ibu guru sebagai sekolah penggerak, sebagai garda terdepan, Bapak Ibu guru harus bersinergi. Bersinergi itu dalam artian kerjasama dengan berbagai pihak, dan tentunya platform yang menguasai dari platform bagian-bagian ini ada masing-masing yang penanggung jawabnya. Dan Bapak Ibu guru juga harus paham bahwa platform-platform ini sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi nanti Bapak Ibu guru paham untuk fungsi-fungsinya lah minimal Bapak Ibu guru ya. Terus selanjutnya, apakah platform teknologi ini dan sumber daya di sekolah ini sebagai sebagai fasilitas yang harus dipahami oleh kepala sekolah, bendahara, dan mitra marketplace, dan semua anggota di sekolah semuanya harus paham Bapak Ibu guru bahwa kalau ada seperti ini bisa saling bersinergi kerjasama apabila Bapak Ibu guru untuk memanfaatkan, apalagi Bapak Ibu guru sekolahnya sebagai sekolah penggerak. Saya langsung saja karena Bapak Ibu guru lebih paham mungkin dari saya untuk aplikasi-aplikasi ini di sekolah masing-masing sudah dijalankan. Sebelum Bapak Ibu guru sekolahnya ditunjuk sebagai sekolah penggerak, tentunya sudah melakukan sinergi antara platform-platform yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk SIPLA, terus di mana itu di Arkas, ada rencana belanja lapor ini yang dilakukan oleh bendahara. Tentunya Bapak Ibu guru pasti tahu dan pasti sudah, walaupun belum belum tahu aplikasinya, dari bendahara pun mungkin pernah dengar gitu, dan fungsinya juga sudah paham. Untuk selanjutnya, apa yang berbeda di SIPLA dan Arkas pada platform teknologi sumber daya sekolah ini? Nah ini, saya kemarin itu pada saat pembelajaran di COWE itu kan harus pakai SIPLA Bapak Ibu guru. Pernah dengar pakai SIPLA semuanya Yang COWE itu pakai Pak. Nah, itu harus kan, diwajibkan kan, kalau tidak pakai SIPLA enggak mau. Nah, itu Bapak Ibu guru termasuk juga literasi digital karena belanjanya juga harus pakai digital. Harus pakai online. Nah, selanjutnya saya lanjut Bapak Ibu guru karena Bapak Ibu guru kan sudah paham. Terus kapan platform teknologi ini sumber daya sekolah mulai dapat digunakan? Nah, kita sedang dalam proses berada di sini sebelum menganjak kepada onboarding pembelajaran dalam kelas, upgrading, terus dan selanjutnya. Terus selanjutnya
Apakah platform teknologi profil dan rapor pendidikan ini lapor hasil pengukuran mutu pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya? Karena sebelum-sebelumnya ini kalau jenengan pernah di Dapodik ini yang biasanya TO, ini selalu ngotak-ngatik profil dan rapor pendidikan. Ini Bapak Ibu guru yang pernah menggunakan platform ini siapa? Panjenengan pernah mboten? Belum. Yang ngotak-ngatik ini. Yang ada jaring laba-labanya itu loh. Oh iya, itu EDS Pak. Iya, EDS, ya, itu. evaluasi diri. Iya, iya. Nah itu termasuk profil dan rapor pendidikannya. Nanti untuk keterkaitannya seperti apa, untuk keterkaitan dengan sekolah penggerak ini juga saya juga belum memahami. Nanti kita tunggu info selanjutnya gitu Pak Ibu Guru. Terus untuk dimensi pengukuran pada profil dan rapor pendidikan. Ini yang pertama, ada 5 dimensi itu apa saja? Yaitu pertama mutu dan relevansi hasil belajar murid. Yang kedua pemetaan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga kompetensi dalam dan kinerja GTK. Nomor 4 mutu dan relevansi pembelajaran. 5 pengelolaan dan inspiratif, transparan dan akuntabel. Di sini ada dimensi pengukuran pada profil dan rapor pendidikan. Ini yang akan dibuat di acuan untuk kementerian mengetahui sejauh mana rapor pendidikan yang ada di sekolah Bapak Ibu guru. Untuk profilnya dan profil dan rapor pendidikan ini TDD ya. Maksudnya apa nih TDD? Terdiri dari. Oh, terdiri dari. Yang pertama, jadi profil dan rapor pendidikan terdiri dari satu, profil satuan pendidikan bersifat diagnostik digunakan untuk refleksi diri sekolah. Yang kedua, profil pendidikan daerah bersifat diagnostik digunakan untuk refleksi diri pemerintah daerah. Yang ketiga, rapor satuan pendidikan, nah ini rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong sekolah meningkatkan mutu pendidikan. Rapor pendidikan daerah rujukan dalam penentuan insentif untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Bapak Ibu guru mungkin di profil satuan pendidikan, profil pendidikan daerah, rapor satuan pendidikan ini semuanya ada keterkaitan. Jadi dilihat dari mana sejauh mana raportnya, terus untuk pemberian insentif ke sekolahnya itu seberapa. Nah ini berarti sangat menunjang nanti Bapak Ibu guru sekolahnya perlu dikasih insentif atau tidak seperti itu. Ini sesuai dengan slide yang saya bacain dulu. Untuk berikutnya apakah sudah dilakukan apa belum, saya juga mungkin Bapak Ibu guru sudah ada yang paham ini insentif. Ada nggak keterkaitan antara rapor dengan insentif? Mungkin Pak Buyung paham nggak ini? Bapak Ibu guru, Bu Nur, Buria? Belum tahu ya? Belum, Pak. Ini wacana ke depannya. Tidak tahu nanti seperti apa hubungannya insentif ini. Saya juga masih meraba-raba ini. Terus selanjutnya, apakah platform ini, profil dan rapor pendidikan ini adalah aplikasi berbasis web untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan rinci untuk sekolah dan daerah tentang kualitas pendidikan. Jadi dari masing-masing satuan pendidikan semuanya dikumpulkan, bisa ditarik garis kesimpulan bahwa kualitas pendidikan di daerah tertentu, mungkin satu Surabaya atau di daerah Sumeneb mungkin gitu, itu kualitas pendidikannya seperti apa gitu kan. Kalau mutunya dari rapor-rapor satuan pendidikan dikumpulkan itu nanti mungkin ya di rata-rata terus bisa ditarik kesimpulan bahwa sudah suksesnya pendidikan di suatu daerah masing-masing. Terus selanjutnya, manfaat platform guru mengajar. Ini ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu guru mendownload ya nanti ya. Mendownload guru mengajar ya di platform itu. Apakah manfaat itu yang didapat dari Bapak Ibu untuk mengunggah atau mengunduh dan menginstal di HP-nya masing-masing, di gadgetnya?
Yang pertama, memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan kurikulum baru. Yang ketiga, guru mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan belajar siswanya. Yang keempat, guru mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen penilaian. Yang kelima, guru dapat menetapkan teaching at the right level yang sesuai dengan levelnya. Ini Bapak Ibu Guru insya Allah sudah paham. Saya melanjutkan. Untuk guru mengajar itu ada fitur-fiturnya, ada menentukan, distribusi, mencari, menyimpan. Ini semuanya nanti bisa dicoba setelah di-download dan diinstal di HP-nya masing-masing. Untuk contoh menggunakan platformnya seperti ini, ya. Bapak Ibu Guru kemarin sudah install, sudah ada di gadgetnya masing-masing, ya. Bapak Ibu Guru sudah dibuka apa belum? Di HP-nya masing-masing sudah dicoba untuk membuka konten-kontennya ya Bapak Ibu Guru. Belum Pak, belum ya. Ini Bapak Ibu Guru bisa dicoba ya. Iya. Untuk platform guru karirnya juga ini sangat kompleks ya. Sangat kompleks. Ini saya lewati, ada video untuk observasi kelas. Nah, sampai SDS platformnya sudah ada semuanya di sini. Begitu Bapak Ibu Guru, saya akhiri ya. Sebelumnya nanti kita ada materi koneksi. Sebelum materi koneksi, mungkin dari yang saya bacakan slide tadi, saya terangkan. Bapak Ibu Guru ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Ada. Saya kira sudah jelas semuanya. Selanjutnya saya persilakan untuk perwakilan kelompok. Nah, ini untuk memberikan presentasi tentang lembar rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi. Monggo silakan yang mau mempresentasikan, silakan. Siapa nggih, Bapak Ibu Guru? Monggo. Saya Pak. Oke, Budia, monggo silakan dipresentasikan. Izin share screen. Oke, silakan. Sebentar saya ambilkan. Nggih. Monggo, Bu. Sampun? Sudah nampak, Pak? Nggih, sampun, Bu. Nggih. Nanti mohon izin kalau tiba-tiba saya keluar dari grup berarti itu ini lampu padam karena di sini hujan dan ada petir banyak petir. Oh, nggih, Siap. Nggih. Ini adalah lembar rencana yang sudah kami buat bersama kelompok, Pak. Tapi ini mewakili saya, tapi teman-teman tadi sudah berkelompok bersama. Untuk dari saya Dia Anggarani, SMK Negeri 3 Probolinggo. Kemudian saya lanjut ya. Sebentar, silakan. Anak maklum di rumah jadinya agak. Nah, untuk rating kesiapan dalam pemanfaatan perkembangan TIK seperti yang tadi saya utarakan yaitu 4, harusnya 5 tetap. Tapi kali ini saya 4 saja dulu, nanti saya usahakan untuk menjadi 5 gitu. Kemudian untuk penggunaan teknologi yang sudah saya kuasai yaitu Rumah Belajar, Edmodo, Google Classroom. Saya juga pernah pakai Moodle tapi hanya sebentar saja. Cuman yang paling sering saya gunakan, yang paling lama adalah Edmodo. Itu sampai berapa tahun anak-anak itu sudah menggunakan Edmodo. Cuman karena awalnya Rumah Belajar itu hanya sebentar karena menggantikan Edmodo. Rumah Belajar agak berat waktu itu. Kalau Edmodo lebih ringan. Kemudian Classroom itu baru-baru saja karena keterbatasan kuota anak-anak yang sudah di rumah, artinya pas COVID-19 ini mereka
kan rumahnya ada yang di pelosok, ada yang ini, sehingga kita mencari platform yang paling ringan, jadinya kita pilih Google Classroom. Kemudian tantangan saya dalam mengoperasikan teknologi sebenarnya lebih pada ke siswa ya. Kalau kita sendiri mengoperasikan insya Allah karena sudah biasa ya sudah bisa lah. Tapi yang tetap saja meskipun kita sudah familiar dengan program, dengan aplikasinya dan sebagainya, tapi kalau anak-anak tidak mengumpulkan tugas juga sama aja gitu. Jadi itu mengontrolnya agak sulit juga. Kemudian kendala jaringan, tentunya jaringan untuk siswa. Kalau menggunakan teknologi, sepertinya kalau di pinggiran itu agak berat, Pak. Kemudian yang ini hal yang bisa saya lakukan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital, yaitu pertama selalu update pada perkembangan literasi digital, khususnya tidak semualah program aplikasi kita kuasai, tapi ambil salah satu yang memang kita familiar dan memang paling enak digunakan, itu aja digunakan terus-menerus dan diupdate. Kemudian berinteraksi dengan teman-teman guru TIK atau kelompok-kelompok belajar yang lain, biasanya bisa share informasi melalui grup WA. Kemudian mengikuti diklat pelatihan, workshop, sekarang yang lagi tren kan webinar, yang berhubungan dengan literasi digital. Itu aja Pak dari saya. Oke, demikian dari saya Pak. Ada tambahan dari anggota kelompok yang lain? Dari anggotanya, Bu Nur, Bu Ria, Pak Buyung, apakah ada yang mau menambahkan? Monggo, kalau ada yang ditambahkan. Cukup Pak. Cukup ya. Cukup Bapak. Cukup. Oke. Terima kasih. Jadi tadi sangat bagus sekali presentasi yang telah dibawakan oleh Bu Dia. Karena sudah tidak ada, mungkin ini adalah presentasi terakhir ya untuk konektivitasnya. Saya share screen dulu, enggak perlu nggih. Koneksi antar materi ini, nggih. Karena ini sudah pertemuan yang terakhir, besok ya yang terakhir untuk ujian. Bapak Ibu guru disiapkan. Kurang lebihnya ada, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan untuk materi ke 10 ya besok. Ada yang tanyakan? Enggak ada ya? Tidak ada Pak. Ya, kalau tidak ada, saya oke. Sebelum diakhiri, tadi sudah ada doa. Monggo dipimpin doa terakhir, Bu Ria. Monggo, Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, semoga apa yang kita dapat yang kita peroleh hari ini mendapatkan manfaat yang banyak buat kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu dalam hati sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke. Terima kasih, Bu Ria. Nggih. Doa. Saya mewakili fasilitator, apabila dari awal sampai akhir, apabila ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggak ada